Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah sistem transportasi ya. Oke, pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang eh, macam-macam terminal. Yang minggu kemarin kita bahas tentang prasarana transportasi. Hari ini kita bahas tentang terminal ya. Apa itu terminal? Ya, jadi menurut Undang-Undang Undang-Undang 14 tahun 1992 dapat disimpulkan bahwa terminal itu merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi di mana dia fungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Nah, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Itu menurut Undang-Undang 14 tahun 92. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang tahun 22 nomor 22 tahun 2009, di terminal itu adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan. Jadi bisa dikatakan bahwa terminal ini adalah ini menurut undang-undangnya ya. Jadi dia secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dia terminal itu adalah satu tempat atau simpul di mana dia bisa berfungsi untuk pelayanan menaikkan atau menurunkan barang atau dan penumpang gitu ya. Kemudian fungsi dari terminal, apa itu fungsi terminal? Nah, fungsi terminal itu tadi ya dari kesimpulan di atas. Yang pertama dia menaikkan penumpang dan memuat barang ke atas kendaraan transportasi. Yang kedua menurunkan penumpang membongkar barang dari kendaraan transportasi. Kemudian yang ketiga melakukan pergantian moda transportasi, melakukan perpindahan dari satu kendaraan ke kendaraan lain untuk moda transportasi yang sama, gitu ya. Nah, yang keempat, tempat menunggu bagi penumpang dan tempat penyimpanan barang. Ya. Mungkin manfaat fungsi terminal yang lainnya adalah itu tadi ya, untuk pergantian moda juga untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu adalah fungsi terminal. Jadi pengertian terminal dan fungsi terminal. Yang ketiga itu ada klasifikasi terminal. Nah, ini berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB bulan April 1981 antara Menteri Perhubungan, Menteri PU dan Menteri Mendagri. Terminal diklasifikasikan yang pertama adalah berdasarkan perannya ya. Nah, klasifikasi terminal yang pertama berdasarkan perannya. Nah, perannya itu dapat dibagi dua. Ada yang terminal primer dan terminal sekunder. Apa itu terminal primer? Nah, untuk terminal primer ini adalah terminal yang berfungsi untuk melayani arus angkutan primer dalam skala regional. Ya, antara ini biasanya untuk contoh untuk terminal skala regional atau misalkan antar pulau antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu biasanya untuk fungsi primer. Jadi melayani angkutan antar regional ya, antar provinsi itu untuk primer ya. Kemudian terminal sekunder yang kedua adalah terminal sekunder, ada terminal yang berfungsi untuk melayani arus angkutan sekunder dalam skala lokal atau kota ya. Nah, biasanya antar kota biasanya untuk misalnya di arah Jawa Barat ya dari Cianjur, Sukabumi itu pasti ada terminal. Nah, itu secara lokal ada yang menghubungkan antar kota biasanya itu. Jadi berdasarkan perannya itu menurut SKB ya dibagi dua, ada yang terminal primer yang memang melayani antar provinsi, kemudian yang sekunder itu misalnya dalam provinsi gitu ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Kemudian berdasarkan fungsinya, nanti tadi berdasarkan perannya, nah sekarang berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, terminal ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, terminal utama atau induk. Nah, yaitu fasilitas terminal yang berfungsi
Nah, melayani arus penumpang jarak jauh regional ya dengan volume tinggi. Biasanya bisa menampung 50 sampai 100 kendaraan per jam dengan luasan kebutuhan ruang sekitar 10 hektar. Jadi terminal utama ya. Untuk fasilitas terminal yang berfungsi untuk melayani arus lintas jarak jauh ya, antar provinsi, antar pulau ya. Sering kita dengar bis malam ya, antar provinsi ya, itu secara regional dia biasanya menampung banyak kendaraan 50 sampai 100 kendaraan per jamnya gitu ya. Bisa menampung 50 sampai 100, bahkan dia membutuhkan ruang sekitar 10 hektar karena memang dia terminal induk. Yang kedua ada terminal media atau menengah. Nah, untuk media ini yaitu terminal yang berfungsi untuk menampung arus penumpang jarak sedang. Nah, biasanya menampung 25 sampai 50 kendaraan per jam dan membutuhkan ruang sekitar 5 hektar untuk menampung aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Ya, untuk terminal media. Yang ketiga ada terminal cabang atau subterminal. Nah, itu terminal yang berfungsi untuk menampung penumpang yang melakukan pergerakan dalam jarak dekat, ya, tentunya dengan volume kecil, mampu menampung kurang dari 25 kendaraan per jam dengan luas kebutuhan sekitar 2,5 hektar, gitu ya. Nah, ini beberapa fungsi dari terminal. Jadi terminal induk, menengah, dan subterminal. Nah, untuk berdasarkan tipenya, tadi berdasarkan klasifikasi ya, berdasarkan perannya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan tipenya. Nah, ini ada beberapa tipe ya, tipe terminal. Ya, terminal tipe A yaitu terminal yang melayani angkutan umum untuk angkutan antar kota provinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dalam angkutan pedesaan. Yang kedua, terminal B yaitu terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan. Ya, ini biasanya kalau luar antar kota provinsi, ini di luar dalam provinsi. Kalau terminal C yaitu terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum ya untuk angkutan pedesaan. Biasanya di dalam kota ya, yang desa anu itu pasti ada terminalnya, misalkan Cibadak atau ke mana ke dari Sukabumi ke Pangandaran, itu pasti ada terminalnya di situ. Itu biasanya berfungsi untuk angkutan secara pedesaan gitu ya. Nah, itu berdasarkan tipenya. Nah, untuk persyaratan ya, nah ini salah satu ini ya, fungsi terminal ya bagi penumpang. Nah, jenis terminal bagi operator. Ini fungsi ya ini secara umum ya, apa pengertiannya. Kemudian fungsi terminal ya ada 3 unsur dari penumpang, dari pemerintah dan operator. Ya. Jenis terminal, penumpang, terminal barang. Nah, ini tipe yang tadi ya, terminal angkutan penumpang dari tipe A, tipe C. Ya, kemudian untuk menentukan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan. Jadi penentuan satu lokasi terminal, yang pertama dia harus diteliti dulu, survei dulu ya. Tempatnya itu harusnya adalah simpul, lokasi simpul. Ya, artinya tempat di mana dia biasa bertemu antar kendaraan dengan kendaraan lain dari luar biasanya ya, secara umum dalam jaringan transportasi jalan. Yang kedua, rencana umum tata ruang ya. Nah, rencana tata ruang biasanya gitu ya, rencana umum tata ruang. Kemudian yang ketiga udah masuk dalam perencanaan daerah biasanya. Kemudian yang ketiga, kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal. Yang keempat, keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. Jadi jangan sampai
kita buat terminal, tapi hanya untuk yang antar luar gitu ya, antar provinsi tanpa adanya intermoda, artinya terminal yang memang melayani untuk ke pedesaan gitu. Jadi harusnya di satu terminal itu ada untuk antar kota, antar provinsi, antar kota, kemudian antar pedesaan dalam satu lokasi terminal, sehingga orang mudah untuk berpindah moda dari satu mau ke moda yang lain, misalkan kita turun bus bisa naik angkot atau naik elap misalkan mau ke pedesaan, jadi nggak terlalu susah untuk mencari moda yang lain. Kemudian yang kelima, kondisi topografi lokasi terminal ya. Nah, ini kondisi juga mesti dilihat dari segi kondisinya. Yang keenam ada kelestarian lingkungan, yang tentunya juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, untuk persyaratan lokasi terminal untuk tipe A, ada beberapa persyaratan terminal tipe A ya. Yang pertama, ia terletak di ibu kota provinsi, kota atau kabupaten dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan atau angkutan lintas batas negara. Ya, jadi untuk lokasi terminal A ini dia harus terletak di ibu kota provinsi. Ya, bisa Jakarta, bisa Bandung gitu ya. Nah, ibu kotanya untuk Jawa Barat kan Bandung, kalau di Jakarta ya DKI Jakarta gitu ya. Kalau Indonesia ya DKI Jakarta, kalau mau provinsi Jawa Barat Bandung, kalau provinsi Jawa Timur apa gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur Surabaya, Jawa Tengah Semarang misalkan ya. Nah, yang kedua, terletak di jalan arteri dengan kelas jalan minimal 3A. Ya, artinya dia di jalur provinsi atau jalur nasional ya, arteri kelas jalannya 3A. Kemudian yang ketiga, jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa dan 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya. Jadi jarak dua terminal untuk penumpang tipe A ini untuk Jawa Barat 20 km. Jadi dari tipe A-nya itu misalkan terminal A dengan terminal B itu jaraknya harusnya 20 km untuk di daerah Jawa. Sumatera 30 dan di pulau lainnya dari 50 km per jam. Kilometer ya. Nah, yang keempat, luas lahan yang tersedia minimal 5 hektar untuk terminal di Pulau Jawa dan 3 hektar untuk terminal dan luar Pulau Jawa. Yang kelima, mempunyai akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal. Ya, jadi masuk ke terminal, keluar dari terminal, mempunyai akses jalannya. Nah, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter untuk di Pulau Jawa dan 50 meter di pulau lainnya. Jadi untuk akses masuknya itu kurang lebih jarak kendaraan masuknya itu sekitar 100 meter ya. Jadi akses masuknya. Kemudian persyarat lokasi terminal B. Nah, untuk beberapa persyarat terminal B adalah yang pertama, dia terletak di kota atau kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan kota dalam provinsi. Nah, untuk terminal B itu yang tadi di luar provinsi, antar provinsi, yang kedua itu di dalam provinsi. Yang kedua terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan minimal 3B ya. Kemudian jarak antar dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan 30 km di pulau lainnya. Kemudian luas lahan yang tersedia minimal 3 hektar untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera dan 2 hektar untuk terminal di pulau lainnya. Yang kelima, mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 50 meter di Pulau Jawa dan 30 meter di pulau lainnya. Sedangkan untuk persyaratan lokasi terminal C, nah untuk persyaratan terminal C ini adalah yang pertama, dia terletak di wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan, gitu ya. Yang kedua, terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan minimal 3A.
Kemudian yang ketiga, tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan. Yang keempat, mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai kebutuhan untuk kelancaran arus lintas di sekitar terminal. Jadi kalau ini tidak disyaratkan berapa jarak untuk akses masuknya, karena memang untuk akses pedesaan mungkin sekebutuhannya saja. Sesuai kebutuhan apakah segini itu cukup atau enggaknya. Nah, kemudian ada beberapa kriteria perencanaan terminal, terutama terminal penumpang. Ya, yang pertama, pembangunan terminal itu ya harus dilengkapi dengan yang pertama adalah rancang bangun terminal. Yang kedua, analisis dampak lalu lintas, dan yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, syarat yang pertama adalah dilengkapi dengan rancang bangun terminal. Jadi, satu rancangan bangun terminal itu harus jelas ya untuk akses masuk, akses keluar, terus apakah dia berada di jalur simpul, berada di satu ruas transportasi perpindahan antar moda atau tidak. Yang kedua, analisis dampak lingkungan, dampak lalu lintas. Nah, dengan adanya satu terminal tersebut, bagaimana dampak dengan arus lalu lintas di daerah tersebut, ya, di satu arus tersebut. Apakah nantinya akan mengakibatkan kemacetan atau tidak, ya, apakah akan crowded atau tidak. Itu makanya diperlukan satu analisis dampak lalu lintas. Yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau dampak lingkungan, kalau dengan adanya terminal, apakah di situ berdampak dengan polusi atau tidak, dengan kebisingan atau tidak, ya, itu perlu dianalisis juga. Nah, yang kedua, dalam rancangan bangunan terminal penumpang ini juga harus memperhatikan yang pertama fasilitas penumpang yang disyaratkan. Ya. Jadi yang disyaratkan untuk fasilitasnya, ya, ini adalah pokok dalam perencanaan sistem, ya. Mana sih? Ya, fasilitas yang penumpang yang disyaratkan, contohnya seperti jalur tunggu penumpang. Terus jalur bus antar jurusan, kemudian biasanya ada kantor, fasilitas musola, fasilitas WC gitu ya. Itu beberapa salah satu ya fasilitas penumpang yang disyaratkan. Termasuk ruang tunggu juga. Yang kedua, pembatasan yang jelas antara lingkungan kerja terminal dengan lokasi peruntukan lainnya, misalkan pertokoan, perkantoran, sekolah dan sebagainya. Jadi jelas satu lingkup itu tuh khususnya hanya untuk terminal saja, bukan untuk pertokoan, perkantoran dan sebagainya. Jadi ada batasannya gitu ya. Yang ketiga, untuk yang C, pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang dalam terminal. Ya, jadi ada khusus jalur untuk penumpang dan khusus jalur untuk bus atau kendaraan. Yang kedua, pemisahan yang jelas antara jalur angkutan antar kota, antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Jadi ada batasan gitu ya. Di sini misalkan hanya untuk jalur pedesaan. Jadi dia hanya kendaraan di sini hanya kendaraan antar desa ya dalam provinsi misalkannya. Kemudian jalur sini misalkan dalam kota gitu ya, antar provinsi. Yang sini misalkan antar provinsi gitu ya. Jadi beda-beda misalkan gitu tuh, seperti itu ya. Jadi dia masuk kendaraannya antar provinsi sini, kendaraan provinsi masuk sini, ini masuk sini gitu ya. Jadi jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jelas urutannya. Kemudian dari dari pengawasan tersebut gitu ya. Nah, yang ke manajemen juga perlu ya, manajemen lintas dalam terminal juga perlu. Kemudian dari pengawasan terminal juga perlu. Nah, dalam perencanaan terminal juga harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, dia ya sirkulasi lalu lintas. Artinya bahwa jalan masuk dan keluar kendaraan juga harus lancar dan dapat bergerak dengan mudah tentunya ya.
Nah, yang kedua, jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan umum harus berpisah dengan keluar masuk kendaraan. Nah, yang ketiga, kendaraan di terminal juga harus dapat bergerak tanpa halangan dan tidak perlunya. Nah, tanpa halangan yang tidak perlu. Ya. Nah, ya, sistem sirkulasi kendaraan ini di dalam terminal ini juga harus ditentukan berdasarkan yang pertama jumlah arah perjalanan. Nah, sirkulasinya dari segi moda mana yang memang dia jumlah perjalanannya banyak, gitu ya. Itu harus disesuaikan. Kemudian frekuensi perjalanannya, ya. Apakah tiap 1 jam sekali atau 30 menit sekali frekuensi perjalanannya, atau 2 jam, 3 jam baru berangkat, gitu ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengambil penumpang, gitu ya. Nah, untuk mengendalikan dan menurunkan penumpang. Yang keempat, sistem sirkulasi harus juga ditata dengan memisahkan jalur bus kendaraan dalam kota dengan jalur bus angkutan antar kota, gitu ya. Kemudian fasilitas juga terminal juga harus lengkap. Kemudian tata ruangnya dalam dan luar bangunan terminal juga harus memberikan kesan yang nyaman dan akrab. Kemudian luas pelataran terminal juga harus ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak, ya. Nah, terhadap satu ya frekuensi keluar masuk kendaraan, ya, kecepatan waktu naik turun penumpang, yang ketiga kecepatan waktu bongkar muat barang, dan keempat banyaknya jurusan yang perlu ditampung dalam sistem jalur tersebut, gitu ya. Yang berikutnya ada sistem parkir kendaraan. Nah, di dalam terminal juga harus ditata sedemikian rupa sehingga tercipta rasa aman, mudah dicapai, lancar dan tertib dari sistem kendaraannya. Kemudian dari sistem fasilitas, ya memang fasilitas yang harus di dalam terminal penumpang. Yang pertama ada fasilitas utama. Yang fasilitas utama itu ada apa? Ada jalur pemberangkatan kendaraan umum. Yang kedua, jalur kedatangan kendaraan umum. Yang ketiga, tempat tunggu kendaraan umum, tempat istirahat sementara kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan atau pengantar. Yang ketujuh, menara pengawas. Yang kedelapan, loket penjualan karcis. Kemudian yang kesembilan, rambu-rambu dan papan informasi yang memuat penunjuk jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan. Yang kesepuluh, pelataran parkir kendaraan, pengantar, dan taksi. Nah, ini ada 10 fasilitas utama yang memang harus disediakan di satu terminal untuk penumpang, gitu ya. Kemudian ada fasilitas penunjang. Nah, untuk penunjang di terminal yang pertama ada kamar kecil yang tentunya, musola, kios, kantin, gitu ya, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, dan taman, ya. Mungkin kalau zaman sekarang telepon umum sudah tidak ada, ya. Bisa diganti dengan memang yang punya HP sendiri, biasanya sudah pakai handphone masing-masing. Jadi untuk telepon umum mungkin sudah nggak relevan lagi dengan yang sekarang, gitu ya. Nah, untuk area pemberangkatan, yaitu area pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan dan memulai perjalanan. Untuk penentuan luas area pelataran pemberangkatan, ya, itu bisa dihitung dengan seperti ini. Dengan misalkan mobil yang parkirnya itu 90 derajat, maka yang diperlukan itu adalah rumusnya adalah A sama 27 kali 20,6 plus 4 kali N minus 1, di mana N itu jumlah jalur yang dibutuhkan. Ya, ini rumusnya untuk parkir, ya, untuk model parkir yang memang tegak lurus 90 derajat. Sedangkan untuk model parkir dengan posisi miring atau 60 derajat, ya, rumusnya adalah 22,6 kali 25,6 plus 4 kali N minus 1, di mana N itu di mana jumlah jalur yang dibutuhkan. Kemudian boleh parkir dengan posisi miring 45 derajat, dia menggunakan rumus luasan sebagai berikut. Luas atau A sama dengan 19,6 kali 28 plus 5 kali N minus 1, di mana N itu adalah jumlah jalur yang dibutuhkan. Kemudian area kedatangan. Nah, ini kan area keberangkatan.
ya, berapa kebutuhannya. Nah, berdasarkan model parkirnya, ada yang 90 derajat, ada yang 60 derajat sampai 45 derajat. Sedangkan untuk area kedatangan, yaitu pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan umum untuk menurunkan penumpang, ya, dapat pula merupakan akhir perjalanan. Nah, dia menentukan kebutuhan luas area kebutuhan ini. Ya, dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah model parkir dengan bus sejajar. Artinya dalam satu ini satu sejajar seperti ini. Ya. Nah, ya dia datang satu bus sejajar. Ya. Nah, artinya maka rumusnya adalah luasan 7 kali 20 kali N. Nah, N itu adalah tadi jumlah jalurnya berapa. Ya, misalkan ada 2 atau 3 gitu ya. Nah, ini area pelataran untuk masuknya. Oke. Nah, untuk model parkir dengan posisi 90 derajat, maka rumus yang digunakan adalah A sama 95 kali 16 kali N. Nah, untuk model parkir dengan bus 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, luas areal dapat dihitung menggunakan rumus yang sama dengan areal pemberangkatan. Ya, ini ya pemberangkatannya, ini area kedatangannya. Kemudian untuk area menunggu bus, yaitu pelataran yang memang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang. Ya, biasanya untuk beristirahat dan siap menuju jalur pemberangkatan. Nah, untuk perhitungan luas area yang dibutuhkan untuk menggunakan pendekatan yang sama ya dengan pendekatan area pemberangkatan. Jadi untuk area menunggu bus ini kita asumsikan bahwa dia perhitungan untuk luas areanya itu sama dengan pendekatan area pemberangkatan bus ya. Untuk perhitungannya sama. Kemudian area tunggu juga pelataran tempat menunggu yang disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan angkutan penumpang umum. Nah, luas area yang dibutuhkan ini dengan rumus A sama dengan 1,2 kali 0,75 kali 70% kali N kali 50. Di mana N itu adalah jumlah jalur yang memang dibutuhkan. Kemudian area lintas. Nah, area lintas ini adalah yaitu pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang yang akan langsung melanjutkan perjalanan setelah menurunkan dan menaikkan luas area yang dibutuhkan dengan rumusan luas sama dengan 13 kali 5 kali N untuk area lintas penumpang ya, angkutan penumpang umumnya. Nah, ini alternatif standar terminal ya untuk berdasarkan tipe pelayanannya, yaitu untuk terminal A untuk persatuan waktu ya, biasanya untuk dia melayani 50 sampai 100 kendaraan per jam. Terminal tipe B di 25 sampai 50 kendaraan per jam, dan terminal C itu di bawah 25 kendaraan per jam. Nah, ini persyaratan teknis luas dan akses terminal ya. Tipe A-nya ada ruang parkir, tipe A itu luasannya harus 1,120 ya. Tipe B tidak ada, 3 tidak ada, ruang servis ya, des pribadi, angkutan desa, angkutan kota, angkutan dalam provinsi, dan angkutan antar provinsi. Ini untuk ruang parkirnya yang dibutuhkan adalah ini luasannya. Kemudian ruang servis, untuk biasanya untuk servis kendaraan ya, terutama di situ 500 meter ya persegi. Kemudian pompa bensin untuk tipe A itu 500. Kemudian sirkulasi kendaraan untuk tipe A yang dibutuhkan lahannya adalah 3.960 meter persegi. Kemudian untuk tipe B ada 2.740 meter persegi. Dan sirkulasi untuk tipe C itu 1.100 meter persegi. Nah, kemudian bengkel, ruang istirahat, ya, ada gudang, lahan yang memang ruang parkir cadangan, gitu ya. Nah, itu biasanya itu yang lahan yang dibutuhkan. Ada pemakai jasa, maka ruang tunggunya diperuntukkan berapa. Lahannya sirkulasi orang, kamar mandi, gitu ya, kios, musola, ini adalah lahan yang memang perlu dibutuhkan.
kemudian operasional ya standarnya seperti ini ya. Operasional ya ada ruang pengawas, hasil distribusi, peron, ruang P3K, ruang perkantoran gitu ya. Kemudian ruang luar tidak efektif, kemudian lahan total, cadangan pengembangan, kebutuhan lahan gitu ya. Nah ini ya, lahan-lahan yang memang dibutuhkan. Yaitu. Kemudian untuk tipe terminal itu angkutan penumpang. Kemudian yang kelima ada terminal angkutan barang. Ya. Nah untuk terminal angkutan barang ini berdasarkan fungsi pelayanannya berfungsi sebagai bongkar atau muat barang, serta perpindahan intra atau moda transportasi. Kemudian ke kriteria pembangunan terminal barang ini, yang pertama dia terminal harus dapat menjamin kelancaran arus angkutan baik barang maupun kendaraan. Yang kedua, barang ini naiknya sesuai dengan rencana umum tata ruang. Ya. Kemudian yang ketiga, lokasi terminalnya itu hendaknya dapat menjamin penggunaan dan operasi kegiatan terminal, di mana dia harus efektif dan efisien tentunya. Yang keempat, lokasi terminal ini hendaknya tidak mengakibatkan gangguan ya pada kelancaran arus kendaraan lalu lintas dan keamanan lalu lintas kota serta lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi terminal barang ini, yang pertama aksesibilitasnya ya. Nah, ya itu penting ya akses, ya, di mana ada tingkat pencapaian kemudahan yang dapat dinyatakan dengan jarak, waktu, dan atau biaya angkutan. Jadi akses. Apakah terminal barang tersebut mudah diakses atau tidak? Ini nanti berdasarkan jarak, waktu, dan biaya angkutnya. Kemudian struktur wilayah. Nah, struktur wilayah ini dimaksudkan dia untuk mencapai efisien dan efektifnya itu pelayanan terminal terhadap pelayanan perkotaan yang punya fungsi pelayanan primer dan sekunder. Kemudian yang ketiga, lalu lintas. Nah, terminal ini merupakan pembangkit lalu lintas. Oleh karena itu, penentuan lokasi terminal juga tidak menimbulkan dampak lalu lintas, tapi justru harus dapat mengurangi dampak lalu lintas. Karena memang untuk terminal barang itu pasti dia sama dengan terminal penumpang, dia membangkitkan yang namanya arus lalu lintas, ya, di perpindahan antar moda tadi. Yang keempat, biaya. Nah, untuk penentuan lokasi terminal barang ini juga diperhatikan dari segi biaya ya, yang dikeluarkan oleh pemakai jasa terminal tersebut. Oleh sebab itu, faktor biaya ini juga harus diperhitungkan ya, agar gangguan kendaraan umum ya secara khusus angkutan barang dapat diselenggarakan secara cepat, aman, dan murah. Nah, untuk penentuan lokasi terminal barang ini, yang pertama adalah dia harus mempertimbangkan lokasi. Yang pertama adalah rencana umum jaringan transportasi. Jadi harus berada di satu rancangan umum transportasi jalannya. Kemudian yang kedua, jaringan lalu lintas dan kelas jalannya. Yang ketiga, rencana umum tata ruang. Yang keempat, analisis dampak lalu lintasnya. Kemudian kepadatan lalu lintas tidak melebihi kapasitas jalan. Yang keenam, keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. Kemudian yang ketujuh, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedelapan, luas terminal barang 3 hektar ya minimal untuk Pulau Jawa, dan 2 hektar biasanya untuk pulau di luar Jawa biasanya untuk luas terminal barang. Ya, kalau di terminal barang di Jawa itu harus 3 hektar, kemudian di daerah luar Jawa itu sekitar 2 hektar untuk pulau-pulaunya. Ini beberapa kriteria perencanaan terminal barang ya. Nah, untuk terminal barang ini juga sebenarnya yang pertama sirkulasi lalu lintas ya, sama dengan terminal penumpang, dia harus memperhatikan dari segi lalu lintas ya. Ada akses jalan masuk dan keluarnya juga harus lancar. Yang kedua, barang dapat dengan mudah diturunkan dan dinaikkan ke atas kendaraan ya. Kemudian yang ketiga, kendaraan tidak dalam terminal harus dapat bergerak tanpa halangan yang tidak diperlukan. Yang keempat, sistem sirkulasi kendaraan ini juga, di dalam terminal ini juga berdasarkan yang pertama arah perjalanan, kemudian frekuensi kendaraan, yang ketiga waktu yang diperlukan untuk menurunkan dan atau menaikkan barangnya.
Nah, yang ketiga, kedua ada tempat pemungutan retribusi terminal. Juga harus menimbulkan kemacetan tentunya dan mengalih sirkulasi lalu lintas. Yang ketiga, saat menurunkan atau menaikkan barang dan kendaraan dan barang juga harus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi kendaraan barang yang lainnya. Jadi untuk sirkulasi saat orang untuk saat kendaraan barang tersebut menurunkan penumpang, menurunkan ke barang, ya, dia tidak mengganggu kendaraan yang lainnya, ya, sehingga sirkulasinya berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian luasan bangunan ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncaknya. Makanya perlu ada satu survei berapa sih jumlah kendaraan pada jam puncaknya, berapa kendaraan, volume kendaraan, gitu ya. Berdasarkan sirkulasi barangnya. Kemudian tata ruang dalam luar bangunan terminal juga harus memberikan kesan yang nyaman dan aman tentunya, ya. Kemudian yang keempat, enam, nah pelataran terminal juga terdiri harus ada pelataran jalur tiba dan berangkat, yang kedua pelataran persiapan berangkat, pelataran docking, pelataran bongkar muat barang, pelataran parkir kendaraan, pelataran bengkel sementara, yang keenam adalah luas pelataran terminal juga harus ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak, yaitu frekuensi keluar masuk kendaraan, kecepatan waktu, bongkar muat, dan banyaknya jurusan yang perlu ditampung dalam sistem jalur tersebut. Nah, ini beberapa fasilitas yang harus ada di terminal barang, ya. Fasilitas utamanya itu harus ada bangunan kantor terminal tentunya. Kemudian tempat bongkar muatnya, tempat penampungan barangnya, bisa gudang gitu ya, tempat penampungan barangnya. Kemudian tempat istirahat, tempat parkir kendaraan. Kemudian ada ramu-ramu dan papasan informasi. Dan yang ketujuh ada fasilitas pelataran bongkar muat. Nah, yang kedua fasilitas penunjang. Kalau ini utama, ya penunjang biasanya ada kamar kecil, ada musola, ada kios, ada ruang pengobatan, ruang informasi, ya, dan taman, ya, bisa untuk istirahat. Nah, untuk alternatif standarnya itu bahwa terminal utama itu biasanya melayani 6.900 sampai 12.000 ton per harinya. Kemudian untuk terminal cabang biasanya 4.250 sampai 6.900 ton per harinya. Kemudian terminal ranting biasanya 830 sampai 4.250 per ton per harinya. Nah, itu ciri-ciri terminal. Nah, ini ada beberapa contoh, ya. Nah, ini fasilitas terminal dan fungsi utamanya. Untuk udara, air, mobil, kendaraan, bus, kereta api, penumpang, kereta api barang, ya. Ada fasilitas bandara udara, ada bandar udara, lapangan, hangar, heliport. Nah, di mana dia fungsinya utama adalah akses darat, ya, hubungan darat dan hubungan di udara, lapangan, bandar udara fasilitas terbatas, hangar, reparasi dan perawatan, heliport sama seperti bandar udara. Nah, nanti kalian baca aja ini, ya. Nah, ini fasilitas. Nah, ini salah satu contoh terminal Bungur Sari yang ada di Surabaya. Nah, yaitu ini adalah salah satu terminal bus Surabaya atau lebih terpopuler dengan nama Terminal Bungur Asih, ya. Nah, terminal ini merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per harinya. Jadi terminal bus Bungur ini dia melayani sampai 120.000 per harinya. Dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Jadi Bursa Surabaya ini adalah dia terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Kemudian terminal ini juga melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh sampai antar kota, sampai antar provinsi. Ini salah satu contoh terminalnya adalah di Surabaya, Bungur Asih. Nah, ini denah terminal Bungur Asihnya, ya. Ada beberapa tadi yang saya sebutkan, ada fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya. Kemudian jalur akses masuk dan akses keluar. Ya, ada beberapa akses keluar, ada beberapa akses masuk juga. Nah, dari sini ada tempat menunggunya, ya. Gedung parkir lantai 2 ada parkirnya, ya, pintu masuk terminal, jalur pemberangkatan bis kota ini. Kemudian ada
kendaraan, ruang tunggu ya, untuk akap antar provinsi untuk biasa untuk malam, ruang tunggu kedatangan, ada jalur angkutan umum bandara ya, ada masjid sholat atau masjid ya. Jadi ada beberapa area tertentu yang memang dia bisa melayani beberapa tipe. Ada antar kota, antar luar kota provinsi. Ini khusus untuk jalur untuk umum bandar udara gitu ya. Kemudian ini ada beberapa mes untuk ini di menara. Ini ada menaranya. Nah, ini bentuk keluar terminal juga ini sama jalur ke bentuk keluar taksi atau kendaraan pribadi. Ini khusus terminal keluar bus, ini khusus pribadi. Nah, ini adalah satu denah terminal di Bungur Asi ya. Ini ya salah satu contoh terminal barang, biasanya dia berada di pelabuhan, di bandar udara, pelabuhan bandar laut. Biasa di situ ada khusus untuk terminal angkutan barang. Itu dia berkaitan barangnya gitu ya, untuk menyimpan barangnya, terminal muat barang. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk kuliah hari ini ya, tentang terminal ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.